Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai wakaf tunai. Di sini saya Eza Veronica sebagai pemateri pertama dan dilanjut dengan Mbak Vidya Nur Anissa sebagai pemateri kedua dan Mbak Isna Nurul Mustafida sebagai pemateri ketiga. Yang pertama yaitu ada definisi wakaf tunai. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut pengertian wakaf tunai yang dinyatakan oleh Dian Masyito yang dipopulerkan oleh Amanan, wakaf tunai tersebut mendirikan sebuah badan bernama SIBL yang menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelola disalurkan pada rakyat miskin. Sejarah wakaf tunai yang pertama yaitu wakaf pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarahnya, ada rumah-rumah peribadahan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua yaitu pada masa Rasulullah. Wakaf ini dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf tersebut. Yang ketiga yaitu wakaf pada masa Umar bin Khattab. Menurut pendapat sebagai ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalib yang mewakafkan kebun kesayangannya kebun Biraha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Yang keempat yaitu wakaf pada masa dinasti Islam. Praktik pada masa dinasti Islam ini menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun atau berombong-rombong untuk melaksanakan wakaf. Bermulanya hanya keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimiliki dan dikelola secara individu tanpa aliran yang pasti. Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sadr al-Wukul yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelolaan lembaga wakaf tersebut. Yang kelima yaitu wakaf di zaman modern pada 1952. Sampai sekarang, pemerintah Mesir telah melarang wakaf pribadi kecuali untuk muslim untuk tujuan dermawan dan memperbolehkan kredit baik sebagai subjek wakaf. Sedangkan terdapat di Lebanon diperbolehkan namun hanya dibatasi sampai 2 generasi. Setelah itu kepemilikan kembali pada wakif. Menurut Mozerkaf, pembiayaan rekonstruksi harta wakaf berbentuk pinjaman hur, penambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti substansi harta wakaf tersebut. Selanjutnya yaitu konsep wakaf tunai akan dilanjut oleh pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai konsep wakaf tunai. Wakaf, sodaqoh, dan hibah memiliki perbedaan penting, di antaranya yaitu wakaf menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Hak milik atas barang yang dikembalikan kepada Allah SWT. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Objek wakaf biasanya kekal atau tahan lama zatnya. Dan pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut dengan nazir atau mutawali. Sedangkan sodaqoh atau hibah yaitu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain.
Hak milik atas barang diberikan kepada penerima sedekah atau hibah. Objek sedekah atau hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah atau hibah. Objek sedekah atau hibah tidak harus kekal zatnya. Dan pengelolaan objek sedekah atau hibah diserahkan kepada si penerima. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi: pertama, wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Pengelolaan wakaf tunai. Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, di antaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta. Wakaf tunai yang dikelola oleh bank syariah ada beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah. Yang pertama, jaringan kantor bank syariah. Yang kedua, kemampuan bank syariah sebagai fund manager. Yang ketiga, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas. Yang keempat, memiliki citra positif. Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana al-wakaf untuk dibagikan kepada al-mauquf alaih. Selanjutnya, wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga swasta. Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain adalah: yang pertama, sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Yang kedua, ada kontrol langsung oleh masyarakat. Dan yang ketiga, menumbuhkan solidaritas masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi ketiga. 5. Kendala dan strategi wakaf tunai. Kendala mempunyai faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu instrumen pengelolaan yang variatif, adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund, memperluas basis sumber dana wakaf, dan konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis, dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum, kekurangan SDM dan nazir yang profesional, aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Untuk faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, dukungan dari pemerintah dan Pemda, potensi wakaf tunai yang tak terhingga, minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh, dan banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu kondisi ekonomi yang tidak menentu, mayoritas nazir yang masih tradisional, kurangnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya politikal pemegang otoritas, dan belum sempurnanya UU wakaf yang ada. Untuk strategi pengembangan wakaf tunai, setelah mengetahui faktor-faktor
kendala di atas, maka diperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SBOT sebagai berikut. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazir pengelola wakaf tunai, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf, dan dukungan regulasi wakaf. Untuk strategi prioritas selanjutnya adalah pengembangan institusi pendidikan wakaf, teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf, update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai. Sekian presentasi dari kami.